Proyek senyap, jejak di balik draft undang-undang. Di Gedung Pusat Legislasi Nasional Gedung Merapi, Kota Pratama, 4 bulan sebelum pemilu nasional. Alia Narasati, 23 tahun, mengenakan kemeja putih polos dan rok hitam selutut, berdiri kaku di depan ruang kerja Deputi Revisi Undang. Ia baru 2 hari magang sebagai asisten peneliti untuk Divisi Perumusan Undang-Undang Sumber Daya Nasional. Bagi Alia, ini seperti mimpi. Dari anak kampus di kota kecil menuju jantung kebijakan negara. Masuk aja, ujar seorang pegawai sambil lalu, Pak Darpito orangnya santai. Ruang kerja Pak Darpito penuh berkas tinggi. Udara pengap karena AC mati. Komputer kuno berdengung seperti kipas angin tua. Darpito, pria berkacamata dengan rambut sebagian botak, menyodorkan setumpuk map merah. Kamu bantu baca draft revisi Undang-Undang Sumber Energi. Ini yang ke-13, cari kesalahan ketik, double pasal, atau yang aneh-aneh. Tapi jangan banyak tanya, cuma bantu, bukan buat ngerti. Alia mengangguk, ia tak berani tanya. Tapi di benaknya, revisi ke-13 itu sudah aneh. Bukankah semua pasal utama sudah dikunci sejak 2 tahun lalu? 2 hari kemudian, Alia lembur sendirian. Ia menandai setiap inkonsistensi dengan stabilo kuning. Saat membuka satu map bertuliskan senyap L04 non-komitmen, ia menemukan lembar tanpa kop resmi. Tak ada tanda tangan, tak ada catatan. Tapi isinya mencurigakan. Pasal 32A, dalam kondisi tertentu, pemerintah pusat berhak menunjuk operator tunggal atas pertambangan strategis nasional tanpa melalui proses lelang terbuka. Pasal 32B, operator sebagaimana dimaksud. Pasal 32A, dapat berasal dari badan usaha dengan rekam jejak yang bersifat rahasia. Alia memutar bola matanya. Rekam jejak bersifat rahasia. Bagaimana mungkin undang-undang membolehkan sesuatu yang tidak bisa diakses publik? Ia fotokan lembar itu. Tapi saat ingin mengcopy ke flash disk, sistem mendadak restart sendiri. Ada logo aneh muncul sesaat, lambang burung api dalam segitiga. Tak ada siapapun di ruangan, tapi udara mendadak dingin. Besoknya, Alia bertanya pelan-pelan pada staf lama. Bu Sri, perempuan parubaya yang sudah kerja sejak zaman Orde Lama. Itu tersenyum kecut. Kalau kamu cinta pekerjaan ini, jangan sentuh yang bukan tugasmu. Tapi Bu, itu pasalnya. Itu bukan pasal, itu harga. Alia diam, tapi malam itu ia tidak tidur. Ia mulai mencari siapa saja yang pernah mengulas draft Undang-Undang Sumber Energi revisi ini. Semua berita yang ia temukan hanya menyorot nama-nama besar Menteri Komite Energi, dan tentu saja nama yang terus muncul, proyek pelurus pasal. Suatu siang, Alia didatangi seorang pria tua berpakaian lusuh, berjaket wartawan dengan logo media kecil yang sudah lama mati, Warta Latar. Kamu Alia kan? Aku Ryan, dulu pernah tulis investigasi soal draft hantu. Alia menolak berbicara, tapi Ryan menyerahkan selebaran kertas. Kita sama-sama pernah melihat pasal yang tak boleh ada itu. Di kertas itu tertera 5 pasal yang tidak pernah diumumkan secara publik, tapi secara misterius muncul dalam versi final cetakan undang-undang tahun lalu. Semuanya muncul dari revisi yang diselipkan. Mereka menyebutnya proyek senyap. Seminggu kemudian, satu staf senior divisi Mas Dito, orang yang selalu makan siang bareng Alia, ditemukan meninggal di dalam mobilnya. Diagnosa resmi, serangan jantung. Tapi Ryan mengirim screenshot ke Alia. Mas Dito sempat kirim voice note ke koleganya soal pasal operator rahasia. Tapi voice note itu dihapus dari server internal 10 menit setelah wafatnya. Alia mulai sadar, ini bukan cuma soal pasal aneh. Ini soal kekuasaan yang sedang melindungi skenario jangka panjang dan siapapun yang coba membongkar akan disingkirkan. Alia berada di simpang jalan. Ia bisa keluar dari magang dengan alasan kesehatan, atau tetap bertahan, menggali lebih dalam, dan bekerja sama dengan Ryan, sang wartawan tua yang mengaku punya arsip bocoran dari mantan penyusun naskah undang-undang. Alia memutuskan untuk mengcopy ulang seluruh draft fisik ke ponsel pribadi. Ia sembunyikan filenya di folder palsu. Di layar laptopnya, ia tulis satu kalimat. Kalau aku hilang, cari pasal 32A dan 32 bit. Di salah satu kafe tua di daerah Cipra, Alia duduk berhadapan dengan Ryan, yang membawa map usang bertuliskan
RD Januari tahun 2006. Isinya dokumen ketik mesin dari hampir 2 dekade lalu. Ada nama, ada pasal, dan ada coretan tangan merah. Ini bukan pertama kalinya negara mencoba menyelipkan pasal-pasal seperti itu, kata Ryan sembari menyalakan rokok. Alia membuka halaman demi halaman. Nama-nama yang tidak pernah ia dengar sebelumnya muncul. S.B. Arta, Direktur Analisa Strategis saat itu. Hari Iswara, pengusaha tambang yang kini jadi Komisaris Utama BUMN Energi. YPI Kencana, yayasan yang terdaftar sebagai LSM, tapi ternyata bertindak sebagai konsultan legal swasta. Lihat cap ini, Ryan menunjuk stempel kecil di pojok kanan. Ini simbol proyek senyap. Mereka tak pernah mencantumkan nama organisasi, hanya lambang burung api dalam segitiga. Itu lambang yang sempat muncul di layar komputer Alia saat sistemnya restart. Alia dan Ryan mencoba mengakses portal internal penyusunan naskah negara dari komputer warnet agar tak terdeteksi. Tapi tiap kali mencoba membuka file revisi dengan kode 32 A atau B, situs selalu menampilkan 404 forbidden access. Kita butuh akses internal. Tapi satu-satunya orang yang punya itu. Ryan terdiam. Ia menyebut nama Tirta Gunawan, mantan teknisi sistem yang dipecat tahun lalu karena pelanggaran protokol. Kini bekerja serabutan sebagai tukang servis printer. Alia ragu, tapi mereka akhirnya menemui Tirta di rumah kontrakan sempitnya. Kalian cari dokumen lewat pintu belakang. Aku pernah lihat sistemnya. Tapi yang kalian ganggu ini bukan sembarang pasal. Ini jalur dana gelap negara. Tirta setuju membantu dengan satu syarat, jika aku hilang, jangan cari aku, tapi teruskan. Tirta berhasil membobol kembali akses ke server arsip tertutup. Mereka menemukan rekaman suara pertemuan Komite Inisiatif Nasional pada tahun ke-2019 dalam audio itu. Terdengar diskusi serius tentang rencana pengesahan pasal-pasal bypass lelang negara. Suara satu laki-laki, tegas. Dengan pasal ini, kita bisa pilih mitra langsung. Tak perlu ribet tender atau transparansi. Suara dua perempuan, legalitas. Suara satu. Kita ubah dulu definisi strategis dalam pasal kedua, setelah itu, operator tinggal ditunjuk langsung. Alia menggenggam headphone. Suara kedua terdengar familiar. Ia pernah dengar di koridor gedung. Ia curiga itu suara Bu Elia, sekretaris Komisi 4 yang dikenal ramah dan sederhana. Tepat di halaman ke-9 salah satu dokumen yang disalin Ryan, Alia menemukan daftar transfer dana dari satu yayasan bernama Aliras Jaya ke sejumlah rekening atas nama konsultan pembahas. Ada nama R. Nirmala, seorang anggota dewan. Ada juga Kosasi, pengacara khusus revisi hukum. Dan mengejutkan, ada juga nama yang dikenal dekat, Darpito, atasannya sendiri di kantor. Alia, ini, Pak Darpito. Ryan, makanya aku bilang, yang kamu pegang itu bukan pasal, itu bom. Malam itu, Alia menerima SMS tanpa pengirim. Berhenti main jadi pahlawan. Kamu bahkan belum tahu siapa ayahmu sebenarnya. Alia terdiam. Ia memang dibesarkan oleh ibunya sendiri. Ayahnya hanya disebut-sebut sebagai pegawai kantor hukum yang hilang waktu ia kecil. Keesokan paginya, ketika ia datang ke kantor, ruang kerja Pak Darpito sudah kosong. Kata satpam, dinas luar, nggak tahu kapan balik. Ryan dan Alia menyelinap masuk ke ruang rapat lantai 7 yang kosong. Tirta sebelumnya menyadap mikrofon internal dan merekam rapat simulasi antara lembaga konsultan dengan staf kementerian. Dalam rekaman, pasal 32 A harus dibuat ambigu. Kata dalam kondisi tertentu tidak perlu dijelaskan, agar fleksibel. Yang penting, lampiran tidak dicetak publik, hanya yang bersandi yang pegang. Dan pastikan, kode senyap tidak masuk ke dalam dokumen revisi final terbuka. Alia hampir menangis. Ia sadar, ini bukan hanya soal revisi undang-undang. Ini adalah operasi sistematis untuk menutup akses hukum pada rakyat dan mengalihkan sumber daya nasional kepada segelintir kelompok. Ryan, Alia, dan Tirta sepakat membuat 3 backup dari semua bukti digital. Pertama ditaruh di server awan dengan sandi berbasis lokasi. Kedua dicetak ke dalam CD kosong dan ditaruh di perpustakaan lama kampus Ryan. Ketiga dikirim anonim ke satu orang, Surya Bintara, mantan hakim konstitusi yang pernah menolak pasal tambang pada ke-2014. Ryan berkata, aku mungkin tak hidup cukup lama buat lihat ini terbongkar. Tapi kamu masih muda, Alia, kalau ini bocor di saat yang tepat, bisa jadi ledakan besar. Seminggu setelah pertemuan terakhir,
Tirta tak lagi membalas pesan. Rumah kontrakannya kosong. Komputernya hilang. Hanya ada satu catatan tertempel di kulkas. Pasal bukan hanya kata. Ia bisa jadi senjata. Alia dan Ryan berdiri di depan kontrakan. Untuk pertama kalinya, Alia merasa takut. Tapi sekaligus marah. Alia memutuskan, kita harus buat proyek senyap ini terdengar sekeras mungkin. Ia mengirim pesan terenkripsi ke akun media alternatif. Aku punya data tentang pengaturan pasal tambang nasional. Aku ingin bertemu. Penanda tangan, pewaris pasal yang hilang. Dan untuk pertama kalinya, pesan itu mendapat balasan. Alia tiba di sebuah rumah kos tua di pinggiran kota Rengkar. Disinilah ia bertemu dengan Arumi, pengelola platform media alternatif bernama Lentera Hitam. Bukan media biasa, mereka tak punya kantor, tak punya direktur, tapi punya jaringan pembaca yang solid dan aktivis digital yang militan. Arumi membuka laptopnya, menatap Alia tajam. Kamu bukan satu-satunya yang kirim data soal proyek senyap, tapi kamu satu-satunya yang punya struktur lengkap. Nama, transfer, pasal, dan rekaman. Alia menyerahkan salinan file, tapi Arumi mengingatkan, begitu ini rilis, hidup kamu gak bakal sama lagi. Kamu akan dicari, tapi mereka gak akan datang langsung. Mereka akan serang reputasi, data pribadi, bahkan masa lalu keluargamu. Alia menjawab lirih, saya sudah tak punya reputasi untuk dijaga. Saya hanya ingin kebenaran. 2 hari setelah file dirilis melalui Lentera Hitam, dunia berubah cepat. Media besar tak memberitakan, tapi tagar, pasal senyap jadi trending. Namun, serangan balik segera datang. Foto masa kecil Alia diedit dengan narasi miring, anak aktivis separatis. Akun medsosnya diretas dan disebarkan postingan palsu. Komentar mengalir deras, menyudutkan, menghina, bahkan mengancam. Di tempat lain, Ryan menerima surat panggilan dari kejaksaan. Tuduhan, menyebarkan dokumen negara tanpa izin. Alia mencari bantuan ke lembaga anti korupsi independen bernama KIPERA, tapi kantor itu sudah lama sepi. Yang tersisa hanya Pak Imas, mantan penyidik senior yang masih mengurusi aduan masyarakat secara sukarela. Pak Imas, kamu pikir kamu akan dapat perlindungan? Dulu kami punya kekuatan. Sekarang, sebagian dari kami ditugaskan ke proyek strategis nasional. Nama indah untuk proyek penyapuan. Namun, ia setuju membantu. Ia menyerahkan satu nomor kontak terakhir, orang dalam mahkamah. Alia mendatangi pria tua dengan tongkat kayu, yang dikenal hanya dengan nama Tuan Satria, mantan hakim, kini mengajar etika hukum di kampus kecil. Satria, pasal seperti ini bukan kesalahan redaksi. Ini hasil perundingan gelap antara eksekutif dan legislatif bayangan. Mereka yang muncul di rapat hanya wayang. Dalangnya duduk di luar dokumen. Ia menunjukkan draft alternatif undang-undang dari tahun sebelumnya. Perbedaannya jelas, di versi lama, semua proses disyaratkan melalui audit publik. Lalu datang proyek senyap. Mereka bukan hanya mengubah kata, mereka menyingkirkan semua kata yang memungkinkan transparansi. Suatu malam, saat Alia pulang, sebuah motor mengikutinya. Ia mempercepat langkah. Di tikungan gelap, motor berhenti. Pengendara hanya berkata, tanpa membuka helm, kalau kamu masih ingin hidup, bakar semua kertas itu. Tidak semua ayah bisa diselamatkan oleh kebenaran. Kalimat itu menusuk. Alia masih menyimpan pertanyaan. Siapa ayahnya? Apa hubungannya dengan proyek senyap? Ryan mengajak Alia ke rumah mendiang temannya Indra Prakoso, jurnalis investigasi yang tewas dalam kecelakaan misterius 7 tahun lalu. Di loteng rumahnya, tersimpan lemari besi. Dengan kunci yang ditinggalkan Ryan bertahun-tahun lalu, mereka membukanya. Isinya, arsip komunikasi antara Yayasan Aliras Jaya dan pihak luar negeri. Bukti pemindahan saham tambang kepada perusahaan fiktif di negara bebas pajak. Foto lama, seorang pria muda berseragam sipil ayah Alia, bekerja di kantor hukum negara. Alia berkunjung ke ibunya di kampung. Setelah keheningan yang lama, ibunya akhirnya berkata, ayahmu bukan pegawai biasa. Ia pernah diminta menyusun revisi undang-undang mineral, tapi setelah tahu niat aslinya, ia menolak. Sejak itu, ia dikejar, difitnah, lalu menghilang. Tak ada makam, tak ada kabar. Alia gemetar. Jadi proyek senyap, bukan baru. Ini proyek yang menewaskan ayahku. Ibunya menatap tajam. Kalau kau lanjutkan, kau akan sendirian. Dengan semua bukti di tangan, Arumi dan Alia meluncurkan video dokumenter. Jejak pasal mati, kronologi senyap dalam hukum. Video itu meledak di kanal alternatif. Diakses lebih dari 2 juta kali dalam 24 jam.
Tapi bersamaan, server Lentera Hitam diserang. Wayan ditahan atas tuduhan kepemilikan dokumen ilegal. Akun media sosial Alia dinonaktifkan. Tirta masih tak ditemukan. Tapi jaringan aktivis, mahasiswa, dan jurnalis mulai bergerak. Tagar, bongkar pasal senyap menjadi lebih masif. Alia menerima panggilan dari nomor privat. Suara berat dan tua di seberang berkata, "Kalau kamu bersedia bicara diam-diam, datang ke Gedung Arsip Nasional, ruang bawah tanah." Malam ini, tanpa pikir panjang, Alia pergi. Kamera tersembunyi ia bawa. Ia tahu, ini bisa jadi perangkap, tapi juga satu-satunya jalan untuk sampai ke akar proyek senyap. Langkah Alia menggema di lorong gelap Gedung Arsip Nasional. Tangga batu tua membawanya ke ruang bawah tanah. Penuh rak berdebu dan lampu redup. Di ujung lorong, ia mendapati Tirta. Lelaki itu terlihat kurus, wajahnya pucat. Ia dikelilingi tumpukan berkas tua dan satu laptop kuno. Tanpa menyapa, Tirta menyodorkan satu folder bertuliskan, Kode R5 versi asli revisi undang. "Tirta, yang kamu lihat di publik adalah versi kelima. Tapi ini versi pertama, yang ditolak." Di dalamnya, Alia melihat pasal-pasal transparan, klausul perlindungan publik, dan penolakan terhadap investasi lintas bendera. Tirta menatap tajam. Versi ini disunting 16 kali, oleh 3 kelompok berbeda, kelompok politik, konsultan swasta, dan militer ekonomi bayangan. Tirta menunjukkan serangkaian dokumen pendukung. Memo internal Kementerian Keuangan, percepat proses. Jangan terlalu transparan, akan mengganggu investor strategis. Email antara pengacara lintas negara dan pejabat lokal. Membahas cara menyisipkan pasal-pasal khusus lewat sidang revisi tengah malam. Rekaman suara. Seorang legislator berkata, "Ini hanya pasal. Rakyat tak akan baca. Yang penting, kami aman." Alia merekam semuanya. "Tirta, aku tak bisa keluar dari tempat ini. Tapi kamu bisa, dunia harus tahu." Bersama jaringan Lentera Hitam, Alia dan Arumi menyiapkan siaran streaming. Mereka menamakannya Proyek Senyap, Operasi Diam yang Membunuh Demokrasi. Siaran ini menampilkan wawancara Alia dan Tirta, bukti draft asli dan versi palsu undang-undang, foto dan video pertemuan rahasia antara tokoh pemerintah dan pebisnis luar negeri. Selama 3 jam, mereka disaksikan lebih dari 5 juta orang. Komentar mengalir deras, publik marah. Bahkan sebagian stasiun TV arus utama mulai memberitakan ulang. Pukul 04.00 dini hari, sinyal mereka diputus. Kantor Lentera Hitam digerebek, Arumi ditangkap, Tirta dinyatakan hilang. Alia menghilang dari publik. Tapi sebelum kabur, ia sempat mengunggah satu file terakhir. Daftar 12 nama, tokoh kunci dalam proyek senyap. Nama-nama itu mengejutkan, menteri aktif, jenderal pensiunan, hingga tokoh ormas nasional. Seminggu kemudian, pemerintah membentuk Komite Etik Nasional, sebuah sandiwara. Mereka menyebut siaran Alia sebagai fitnah berbasis disinformasi terstruktur. Tapi rakyat tak diam. Aksi massa melumpuhkan 6 kota besar. Serikat buruh dan mahasiswa memblokade jalur logistik tambang. Data dari luar negeri memperkuat klaim Alia. Pemerintah goyah. Dari persembunyiannya di kota pesisir kecil, Alia menerima pesan suara. "Kau bisa selamat. Asal berhenti sekarang, hilanglah, nama kamu akan dibersihkan, atau dunia akan kehilanganmu, seperti kami menghapus ayahmu." Alia menatap laut. Ia tahu, melanjutkan berarti kehilangan hidup biasa, tapi menghentikan berarti membiarkan kebenaran dikubur. Ia memilih mengirim satu video terakhir. "Saya bukan siapa-siapa, tapi ini bukan soal saya. Ini soal kita semua, yang diam-diam sedang dicuri masa depannya lewat kata-kata di balik kertas." Setahun kemudian, Tirta tak pernah ditemukan. Arumi divonis 8 tahun penjara, tapi disebut sebagai simbol perlawanan pasal senyap. Wayan dibebaskan setelah tekanan internasional. Alia, namanya tak pernah muncul lagi. Tapi video-videonya masih dibagikan, disuarakan oleh banyak orang. Hingga hari ini, sebagian besar nama dalam daftar 12 masih bebas. Namun, satu persatu proyek-proyek besar mulai dihentikan. Undang-undang tersebut akhirnya direvisi ulang lewat tekanan rakyat.